Hai, Shalom teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul perikop atau judul yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu diutus untuk pergi. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi kita akan belajar bersama-sama dari tiap per ayat yang akan saya jabarkan setelah ini. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai dari pendahuluannya terlebih dahulu. Apa itu misi? Misi menurut saya yaitu suatu tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari latar belakang Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Di sini kita mengetahui sendiri bahwa Yesaya, di sini dijelaskan bahwa pengutusan Yesaya sebagai nabi itu dimulai dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Yesaya mengakui kenajisan dirinya dan ia pun dikuduskan oleh Tuhan. Oleh siapa? Yaitu melalui pelayanan para seraf. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah dikuduskan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Ternyata ia siap menerima pengutusan yang dinyatakan kepadanya oleh Tuhan atau oleh Allah. Tetapi teman-teman, ketika dia diutus oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam pelayanan yang dialami oleh Yesaya? Ternyata pengutusan Nabi Yesaya bukanlah untuk menghasilkan pertobatan seluruh bangsa, bukanlah untuk menghasilkan bangsa yang baik, akan tetapi Yesaya mendapatkan orang-orang bangsa-bangsa yang mengeraskan hati dan tertutup terhadap hal-hal rohani. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan Yesaya, dia mengalami kemerosotan rohaninya semakin meningkat. Orang-orang yang ada yang ditemui oleh Nabi Yesaya, kemerosotan rohaninya semakin meningkat. Bahkan banyak orang yang ada di sekelilingnya tidak disenangi oleh umat dan para pemimpin orang Yehuda. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya, kita tahu, kita belajar bahwa ketika Yesaya diutus, ketika Yesaya dipercayakan oleh Allah untuk pergi memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, di sini menunjukkan bahwa pengutusan Yesaya bukan untuk menghasilkan banyak bertobat baru, tetapi sekelompok kecil orang kudus. Bagaimana dengan kita? Panggilan kita, ya. Tuhan mempercayakan kepada kita. Mungkin kita mendapatkan orang-orang yang mengeraskan hati. Kita mendapatkan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Bahkan orang-orang yang tidak senang dengan nama Tuhan, nama Yesus, apalagi dengan Injil. Ayat 1 memberikan suatu jawaban bagaimana Nabi Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Ayat 1 berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan unju jubahnya memenuhi bait suci. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tahu bahwa kata duduk itu diterjemahkan dari kata yoshef. Kata kerja participle berasal dari kata yashab yang artinya yang duduk, yang diam. Dan semua kata ini itu tertuju kepada Allah, kepada Sang Raja, kepada Sang Maha Tinggi. Kata ini tertuju kepada Raja sendiri atau Tuhan yang ditinggikan. Nah, apa yang menjadi isi dari perikop kita? Apa yang menjadi isi? Apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini? Tema yang saya berikan yaitu diutus untuk pergi. Nah, arti dari kata pengutusan ialah sesuatu proses seseorang yang dipercayakan untuk pergi dalam hal memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Nah, kita harus belajar bahwa dari pengutusan Nabi Yesaya itu dimulai dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Saya percaya teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang yang percaya dan kita adalah orang-orang yang mampu melakukan tugas tanggung jawab kita. Nah, dari latar belakang pasal tersebut kita mengetahui bahwa pengutusan Nabi Yesaya bukan untuk menghasilkan pertobatan, bukan menghasilkan pertobatan seluruh bangsa, tetapi dia justru menghasilkan umat yang mengeraskan hati, tertutup dengan hal-hal rohani, kemerosotan rohaninya semakin meningkat, dan bahkan sebagian umat besar Yehuda
dibinasakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar siapa yang mengutus Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan bala tentara yang kudus, ya. Tapi kenapa di dalam pelayanan banyak orang yang tidak senang dengan dia? Kenapa di dalam pelayanannya, ya, banyak orang yang mengeraskan hati? Bahwa kalau kita tahu bahwa yang mengutusnya adalah Allah. Di sini kita lihat bahwa ini menunjukkan bahwa pengutusan Yesaya bukan untuk menghasilkan banyak petobat baru, tetapi sekelompok kecil orang kudus. Lalu bagaimana dengan panggilan kita? Apakah kita sudah siap diutus oleh Tuhan? Apakah kita sudah siap untuk pergi? Atau kita masih diam di tempat kita? Poin yang pertama, mari kita belajar siapa dan kepada siapa. Siapa yang mengutus kita dan siapa yang akan diutus. Tentunya ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Allah mengutus kita. Maka daripada itu kita butuh yang namanya respon, ya. Tuhan mempercayakan kepada kita. Lalu bagaimana respon kita? Yang pertama, selain kita punya respon, kita juga harus siap memberi diri, ya. Dibutuhkan yang namanya tindakan. Yang kedua, kepada siapa kita diutus? Ayat 9 katanya, kemudian firman-Nya berkata, pergilah dan katakanlah kepada bangsa-bangsa ini. Dari ayat 9 ini sudah jelas sekali. Kalau kita diutus kepada bangsa-bangsa, kita diutus kepada suku-suku, kita diutus kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Ya, teman-teman yang saya kasih, setiap hari kita doa syafaat untuk suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Kita diutus ke tempat-tempat itu, ya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu. Itu tugas saya dan tugas teman-teman sebagai orang yang percaya. Poin yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah kita diutus, kita dipilih, apa yang kita lakukan? Yaitu ayat 10 berkata, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga mereka berat mendengar dan buatlah mata mereka melekat tertutup. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan bala tentara yang kudus. Akan tetapi di dalam pelayanannya, ia tidak disenangi oleh umat. Bahkan ia mengalami atau menemui orang-orang yang mengeraskan hati. Tetapi mari kita belajar, mari kita bercermin kepada panggilan Yesaya. Mungkin ada di antara kita, bahkan para hamba Tuhan, dipanggil dengan memiliki semangat, ya, karakter pelayan seperti yang dimiliki oleh Nabi Yesaya. Tapi ada hal-hal yang harus kita percaya dalam panggilan kita. Ingat, pertama kita dipanggil dengan jaminan penyertaan. Kita dipanggil oleh Allah. Tuhan mempercayakan suatu panggilan kepada kita. Yang kedua, pembela kita adalah Tuhan bala tentara yang kudus. Dan ketiga, penjaminnya adalah Raja yang bertata. Berikutnya, penyediaan yang kita butuhkan adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Ya, keberhasilan dalam konteks pelayanan Yesaya tidak dilihat dari berapa jumlah umat yang dihasilkan dan bukan pula dari besarnya penghasilan yang diterima, tetapi menghasilkan umat yang kudus. Teman-teman, sejauh mana teman-teman, saya dan teman-teman pergi untuk memberitakan, ya, mengabarkan kabar baik, ya. Jangan lihat dari hasilnya, ya. Intinya kita melakukan dulu apa yang menjadi tugas kita, ya. Ingat, kita dipilih oleh Allah. Ini tugas saya dan tugas teman-teman. Waktu seseorang bisa bertobat menerima Tuhan, kapan saya tidak tahu, ya. Tapi tugas kita memberitakan. Kerjakan aja dulu, ya. Mari kita peka dengan keadaan. Tuhan mau supaya kita lebih peka dengan keadaan. Di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan mereka ditolong. Dan saya percaya ini adalah tugas saya dan teman-teman, ya. Tugas saya dan teman-teman, mari kita memakai waktu kita, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang lain, ya. Banyak orang di sekeliling kita yang butuh pertolongan. Teman-teman, yang mengutus kita adalah Allah yang kudus. Dia mempercayakan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, ya. Mari kita mengerjakannya. Berapapun yang bertobat, berapapun yang menerima Tuhan, intinya kita melakukan dulu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita melangkah, ketika kita pergi, kita harus diimbangi dengan doa. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Setiap apa yang kita dengar, Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.